Oke, nah ini sudah saya upload di Sinau juga, sudah lengkap. Oke, saya mohon izin off cam ya. Tahu nggak kelihatan ya? Kalau di ini saya rekam. Baik, jadi kalkulus dasar 3 itu kalau kita lihat deskripsi mata kuliahnya ya, ini tentang bagaimana mahasiswa itu nanti diharapkan bisa memahami konsep tentang turunan dan integral dalam ruang dimensi N. Artinya tidak lagi di ruang dimensi satu, yaitu yang variabel bebasnya cuma satu. Variabel bebasnya satu itu misalnya begini, kalau kalian masih ingat di semester satu saat membahas turunan atau integral gitu, kita selalu berhadapan pada fungsi atau persamaan yaitu fx gitu ya. Nah, x-nya itu variabel bebas. Lalu nanti di sebelah kanannya itu variabelnya cuma x. Jadi x kuadrat plus 2x min 4 misalnya. Atau fx sama dengan cos 2x. Atau misalnya eksponensial e pangkat x gitu ya. Pokoknya ruas kanannya itu x semua. Nah, sebelah kiri, kadang-kadang kita boleh menggunakan fx atau misalnya kita ganti dengan y gitu boleh. Nah, y di sini menjadi variabel tak bebas, artinya variabel yang terikat dengan x gitu ya. Nah, nanti di kalkulus 3 ini kita ketemu dengan persamaan yang variabel bebasnya lebih dari satu. Bisa saja misalnya dua. Biasanya kalau dua itu variabel bebasnya kita gunakan X dan Y, maka nanti tak bebasnya adalah Z, gitu ya. Atau kalau X, Y, Z menjadi variabel bebas, ya berarti nanti variabel tak bebasnya biasanya kalau nggak U, ya W, gitu ya. Jadi nanti ini akan kita pelajari selama satu semester, selama 12 kali pertemuan. Termasuk nanti penerapan turunan dan integral dengan dua variabel itu dalam kasus. Nah, lalu materinya apa saja? Kira-kira ini silabinya. Itu sudah saya breakdown di Sinawi ya, menjadi 12 kali pertemuan, kira-kira materinya apa aja gitu. Nah, karena kita bicara tentang variabel bebas yang lebih dari dua, maka turunannya nanti kita kalau di persamaan dengan satu variabel itu turunan biasa atau diferensial biasa gitu ya. Tapi karena nanti kita akan ketemu dengan persamaan yang variabel bebasnya lebih dari satu, maka nanti turunannya selain turunan biasa, kita punya turunan parsial. Turunan parsial itu turunan dari sebuah fungsi yang akan diturunkan terhadap apa namanya setiap variabel bebas yang dimiliki oleh fungsi itu secara parsial gitu. Misalnya di dalam persamaan tersebut punya dua variabel bebas X dan Y, maka nanti fungsi fxy-nya atau Z gitu ya, itu bisa diturunkan terhadap X, bisa diturunkan terhadap Y. Nah, itu namanya turunan parsial atau turunan sebagian gitu ya. Nah, nanti bagaimana sifatnya kita akan lihat lebih dalam di materinya. Nah, kumpulan dari turunan parsial itu adalah diferensial total atau turunan total gitu ya. Nah, ini kita pelajari dalam beberapa pertemuan. Sebelum UTS, biasanya kita akan membahas semuanya tentang turunan dan penggunaannya. Lalu nanti setelah UTS, kita akan beralih ke integral. Rumus turunan atau integral yang kalian pelajari di kalkulus 1 nanti akan dipakai lagi di sini. Jadi sebetulnya rumusnya sama. Ya, nanti kalau catatan kalian masih ada, boleh dibuka-buka lagi. Gitu ya. Ya, ini kompetensi khususnya eh, menunjukkan turunan parsial, kemudian menentukan turunan parsial tingkat tinggi, lalu mengaplikasikan turunan untuk menentukan solusi dari masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian mengintegralkan rangkap 2, rangkap 3 pada fungsi yang dinyatakan dalam koordinat kartesius. Nanti juga ada kita tambahkan untuk koordinat polar atau kutub ya. Oke, dan termasuk nanti penggunaan integral ganda itu untuk menentukan volume, luas permukaan benda, kemudian momen inersia gitu. Lalu metode evaluasinya saya kira ini bukan hal baru ya karena semuanya sama.
saya tetap pakai 3 komponen, tugas, UTS, dan UAS. Nah, tugas ini sebetulnya eh, saya tidak ngoreksi gitu, karena tugas ini saya pakai sebagai, kalian pakai sebagai alat atau ajang untuk berlatih mengerjakan gitu ya, karena matematika itu harus nyoba, harus menulis gitu ya, matematika itu tidak bisa dibaca aja gitu. Nah, saya paham kalian mungkin sudah capek saat belajar gitu ya, pas kuliah gitu, karena paginya sudah kerja gitu. Tapi eh, tugasnya sebaiknya dikerjakan karena ini poinnya 30%. Jadi kalau misalnya nih pas ujian tengah semester atau UASnya tidak terlalu optimal gitu ya, tidak terlalu maksimal, masih bisa ditopang dari tugas. Karena tugas saya tinggal nilai kok. Jadi pokoknya kalian ngumpulin full nilainya 100. Jadi poin 30 itu dapat gitu ya. Jadi ini saya mohon banget supaya ngangkat nilainya. Karena tugas itu saya nggak tutup. Jadi linknya tetap terbuka sampai akhir semester. Sampai UAS selesai, linknya saya buka. Nanti begitu UAS selesai, saya tutup karena saya harus mulai menilai. Gitu ya. Tapi sebelum-sebelum itu, saya buka terus. Jadi misalnya kalian mengerjakannya eh, sesempatnya gitu ya. Kapan sempatnya, silahkan. Gitu. Jadi saya nggak batasi waktunya. Gitu ya. Oke. Alokasi pertemuannya ya ini sama yang saya tuliskan di Sinau, jadi saya skip aja karena sama. Lalu buku acuannya selain buku 4 ini, sebetulnya ada banyak buku lagi yang saya pakai. Saya juga ngambil dari internet. Demikian juga kalau kalian pas jalan-jalan di internet, kok ada materi yang sama, ada latihan soal yang sama, dipakai aja. Bahasa Inggris juga nggak masalah gitu ya, karena toh buku matematika itu bahasa Inggris atau Indonesia kan sama saja. Ketemunya kan nanti di dalamnya rumus. Variabelnya tetap X, Y, Z sama aja gitu ya. Paling-paling yang berbeda adalah misalnya tentukan atau cari jawabannya gitu ya. Atau find ya paling gitu aja sih. Jadi pokoknya diperkaya. Nanti selain saya tambahkan buku materi materi bahasa Inggris ya, materi kalkulus ini saya tambahkan di Sinau di bagian atas yang kalian bisa pakai. Oke, saya kira itu kira-kira untuk RPS dari kalkulus dasar 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan ke materi pertama. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa persamaan atau fungsi yang kita akan jumpai di dalam mata kuliah kalkulus 3 ini adalah fungsi dengan variabel lebih dari satu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya tuh nanti salah satu bentuk gambarnya seperti ini. Jadi karena sudah melibatkan lebih dari satu variabel, maka gambarnya bukan bidang lagi, tapi sudah ruang gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, coba kita lihat. Kita mulai dari fungsi dengan 2 variabel. Fungsi 2 variabel itu maksudnya variabel bebasnya yang 2. Kalau nanti misalnya di dalam persamaan itu kita ketemu dengan variabelnya kok 3, Bu. Itu berarti yang satu adalah tak bebasnya. Jadi yang satu eh, nilainya sangat tergantung dari 2 variabel bebasnya gitu ya. Contohnya, yang pertama mungkin saja disajikan secara implisit seperti ini. Implisit itu maksudnya variabelnya jadi satu semua di ruas kiri. Ruas kanannya 0. Jadi baik variabel bebas dan tak bebasnya itu jadi satu di sini. X, Y, Z-nya itu nyampur di sebelah kiri. Gitu ya. Sebelah kanannya 0. Itu disebut implisit. Nah, tapi dari fungsi yang berbentuk implisit itu kan bisa kita eksplisitkan. Z-nya kita letakkan di sebelah kiri, maka nanti semua variabel X dan Y-nya akan pindah ke kanan gitu. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa fungsi Z atau persamaan Z ini adalah fungsi dengan 2 variabel X, Y. Jadi X, Y-nya ada di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan eksplisit. Maksudnya eh, variabel tak bebas dengan variabel bebas itu terpisah. Terpisah ruas gitu ya. Ini salah satu contoh gambar dari persamaan dengan 2 variabel. Jadi karena variabelnya 3 ya, X, Y, Z, maka
Bangunnya adalah bangun ruang. Itu ada X yang ke depan, kemudian Y yang ke kanan kiri. X-nya berarti ke depan itu positif, kemudian yang ke belakang sana itu negatif. Y-nya juga sama, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Kemudian Z-nya yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, karena ini bentuknya ruang, maka eh, sumbunya ini disebut daerahnya oktan gitu ya. Oktan pertama itu adalah X positif, Y positif, Z positif. Jadi ini oktan pertama. Lalu yang sebelah sana itu berarti X-nya yang negatif, lalu sebelah sana X-nya negatif, Y-nya negatif, kemudian yang sebelah kiri sini X-nya negatif, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi atas 4, bawah 4 gitu ya, ada 8. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat definisi dari fungsi dua variabel, ini melibatkan kata fungsi gitu ya. Jadi sebuah variabel Z di dalam persamaan Z sama dengan fxy, berarti X dan Y-nya ini adalah variabel bebas. Jadi variabel Z ini bergantung atau tergantung dari dua variabel X dan Y. Sehingga Z ini dikatakan fungsi dengan dua variabel jika setiap pasangan X, Y itu punya tepat satu nilai Z. Jadi ini berhubungan dengan definisi fungsi ya. Fungsi itu setiap nilai X, Y pasti Z-nya satu. Jadi dia tidak punya nilai yang lain. Ya. Berapapun X, Y-nya pasti akan ada satu nilai Z. Tidak mungkin dua dan tidak mungkin tidak ada. Jadi tepat satu. Itu yang disebut dengan fungsi. Jadi kalau misalnya Z-nya kok dua, ya berarti dia bukan fungsi. Dia mungkin persamaan, tapi dia bukan fungsi. Dia mungkin pemetaan, tapi bukan fungsi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalnya begini. Ini ada dua persamaan nih, tapi persamaan ini apakah merupakan fungsi dengan dua variabel? Kalau kita lihat sih, nomor satu dan nomor dua ini ada X, Y, Z. Oh, kayaknya kan dua variabelnya benar nih. Tapi apakah dia fungsi? Nah, kita ngeceknya begini. Bentar, satu. Ya. Jadi tadi kita tahu definisi, kita lihat definisi dari fungsi untuk setiap pasangan X, Y terdapat tepat satu nilai Z, gitu ya. Maka ini harus kita keluarkan dulu Z-nya. Jadi kalau kita punya fungsi itu kita tulis dulu. X min setengah Y seperti ke Z min 1 sama dengan 0. Oke, ini sekarang kita coba keluarkan Z-nya. Kalau Z-nya kita keluarkan kan berarti eh, ini. Lalu yang lainnya berarti kita pindah ke kanan ya. Satunya jadi plus, kemudian min X, kemudian plus setengah Y. Ya. Kemudian kita kalikan 3.
Berarti ini 3 min 3x plus 3 per 2 y. Gitu kan ya. Nah, kalau sudah begini, ambil satu nilai, satu pasang XY sembarang. Misal 0,0 gitu ya. Kalian boleh ambil nilai sembarang. Maka nilai Z adalah 3. Ya kan? Gini ya. Jadi artinya kita ambil lagi misalnya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka kita masukkan di sini 3 min 3 plus 3 per 2. Ada nilainya juga. Jadi untuk setiap, dan nilai Z-nya pasti 1. Gitu ya. Jadi karena eh, ini berlaku untuk setiap nilai XY. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dengan dua variabel. Gitu ya. Karena kita bisa menunjukkan bahwa untuk setiap X, Y pasti terdapat satu nilai Z. Gitu. Nah, untuk yang kedua juga sama caranya. Jadi, kalau ini nomor 1 ya. Jadi. Nah, sekarang kalau nomor 2. Nomor 2 itu min 4 sama dengan 0. Oke, ini X. Ini berarti Z-nya kita keluarkan. Bisa copy dulu. Kalau Z-nya di sebelah kiri, maka yang lain kan pindah ke kanan ya. Ini berarti sama dengan, saya copy X-nya min, Z-nya min, sorry, Y-nya min, ini enggak ada, 4-nya plus gitu ya. Oke, jadi yang lain pindah ruas gitu. Oke, berarti kalau Z kuadrat itu, maka Z sama dengan akar ini dong. Gitu ya. Tapi di sini kan plus minus. Gitu. Jadi kalau misalnya 4 itu kan bisa 2, bisa min 2 kan? Gitu ya kalau jadi min 2 kuadrat atau 2 kuadrat. Jadi harus ada plus minus. Nah, artinya kalau di sini ada plus minus, maka untuk setiap pasang XY, misalnya nih XY-nya kita buat 0, 0. Maka hasilnya adalah Z-nya bisa 2, bisa min 2. Gitu ya. Ini kita ambil lagi nilai sembarang. Saya masih pakai 0,0. Jadi kalau ini X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya plus minus akar 4. Jadi ini plus minus 2. Nah, ini terlihat ada tidak tunggal Z-nya. Jadi karena nilai Z tidak tunggal, maka ini
bukan fungsi. Persamaan iya, tapi dia bukan fungsi. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke, saya lanjut. Oke, nah kalau sekarang kita lihat arti geometri dari fungsi dua variabel di dalam ruang dimensi 3. Kenapa ruangnya kok dimensi 3, Bu? Karena variabelnya 3. Ya, jadi fungsi dua variabel itu maksudnya sekali lagi dia adalah variabel bebas. Kita lihat bahwa persamaan Z dengan dua variabel bebas X, Y, atau kalau secara eksplisit, secara implisit kita tuliskan seperti ini, fx, y, z sama dengan 0, itu kalau dilukiskan dalam ruang dimensi 3, bentuknya adalah permukaan, surface gitu ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan ya berarti kita harus mencari titik potong dengan bidang X, O, Y. Kalau nilai kita mau mencari nilai Z sama dengan 0. Jadi saya gambarkan begini ya misalnya. Ini biar kelihatan di sini. Kan ini X, Y-nya di sini, ini Z. Nah, saat Z-nya sama dengan 0, berarti kan kita bicara bidang ini nih. Z0 itu kan di sini ya. Ini tuh 0. Jadi adanya adalah permukaan atau bidang rata X, O, Y. Gitu. Jadi nilai Z sama dengan 0 itu kita masukkan ke dalam persamaan untuk meringkas ya. Kalau Z-nya sama dengan 0 kan berarti variabel Z-nya nggak ada. Maka nanti kita bisa menemukan nilai X, Y-nya. Karena kita bicara di bidang X, O, Y. Nanti cari lagi, sekarang X-nya dinolkan. Kalau X-nya dinolkan, berarti nilai X-nya itu mepet di sini. Kan berarti bidangnya adalah bidang Y, O, Z. Jadi tembok yang sana, mepet sana. Gitu ya. Sebelah kiri juga mepet sana. Jadi di bidang yang berdiri di sini. Itu untuk mendapatkan nilai eh, Y sama Z. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti ini mepet di sini. Berarti kita bicara bidang X, O, Z. Jadi bidangnya ini, gitu ya. Kalau Z-nya yang 0, berarti bidangnya X, O, Y. Kalau X-nya yang 0, berarti bidangnya Y, O, Z. Gitu. Nanti kita bisa menggambarkan titik-titik potongnya di bidang-bidang sini untuk menggambarkan permukaannya. Gitu. Jadi kalau mau melukiskan surface atau permukaan dari fungsi dengan dua variabel bebas, kita mencari titik-titik potong di sumbu Kartesius ini. Dia motong di sumbu X itu di titik mana, motong di sumbu Y di titik mana, motong di sumbu Z di titik mana. Caranya dengan mengenalkan masing-masing sumbunya itu. Pertama Z-nya dienolkan, lalu X-nya dienolkan, atau Z-nya dienolkan. Gitu ya. Nanti akan terdapat titik potongnya. Oke, itu cara menggambarkannya. Nah, kayak gini. Jadi misalnya kita punya persoalan gambarkan kurva fxy sama dengan 12 min 3x min 4y gitu ya. Ini kan variabelnya 2 nih. Berarti kalau ini dienolkan, z-nya 0, berarti, sorry, misalnya kita mau nyari titik potongnya di sini nih. Berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0, kan berarti 12 min 4y. Nah, nanti tinggal z-nya 0 berarti X-nya 4. Kalau ini 0 berarti X-nya 4. Oh, berarti motong di sini nih. Tunggu X-nya 4. Nanti kalau X-nya di-nolkan, sini ya. Jadi kita nyari perpotongan di sini. Berarti ini yang 0. Sorry. Kalau X-nya 0 berarti 12 min 4Y. Berarti Y-nya 3. Nah, di sini. Gitu. Jadi kalau X dan Y-nya yang 0 berarti Z-nya 12. Di sini. Nah, garisnya begini. Itu cara mencari titik potong sumbu. Sama kayak persamaan garis. Ketika kita mau membuat garis kan, apa namanya, titik potong dengan sumbu X-nya berapa, nanti ketemu Y, titik potong dengan sumbu Y-nya berapa, ketemu X, terus ditarik. Gitu kan ya. Ini juga sama. Begitu sebetulnya prinsipnya. Kalau, apa namanya,
kita mau membuat sketsa tentang permukaan, ya. Oke, nah ini nanti juga bisa dicoba. Ini 4x² plus 2y², x² y² itu bentuk elips. Karena koefisien x dan y-nya nggak sama, makanya dia berbentuk elips seperti ini. Ya. Nah, karena ada z ini, makanya dia jadi tabung. Caranya kayak tadi. Jadi ini dibuat parabolanya dulu. Tapi sekarang ini banyak aplikasi yang bisa langsung menggambarkan persamaan persamaan dengan dua variabel ya. Jadi tinggal dimasukkan persamaannya, gambarnya seperti apa. Tapi ini sekedar gambaran untuk membuat sketsa persamaan tuh seperti itu. Ya, nanti akan kita gunakan ketika kita em, mencari luas daerah dengan integral. Nanti kita bahas lagi. Ya, oke. Nah, ini juga sama. Kalau x² y² aja kan itu lingkaran ya. Nah, karena ini di ruang dimensi 3, berarti x² y² z² ini bola. Bentuknya dia bola. Kalau digambarkan ya kayak lingkaran sih, karena kan nggak kelihatan dimensi ketiganya ya. Tapi ini sesungguhnya bola. Yang pusatnya di 0 dan jari-jarinya R. Jadi ke sini R, ke sini R, ke atas R, ke belakang R. Oke, nah kita lanjutkan. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa intinya di kalkulus 3 kan persoalannya adalah turunan dan integral, tetapi dengan variabel bebas yang lebih dari satu, gitu ya. Karena variabelnya lebih dari satu, maka turunannya adalah turunan parsial. Turunan parsial itu adalah eh, parsial itu bagian, gitu ya. Jadi kita bisa menurunkan sebuah fungsi terhadap salah satu variabel bebasnya. Nah, lalu variabel yang lain bagaimana, Bu? Kalau kita menurunkan sebuah fungsi terhadap salah satu variabel, maka variabel yang tidak sedang jadi parameter atau variabel yang lain di dalam fungsi itu akan menjadi konstanta sifatnya. Konstanta itu kalau berdiri sendiri, misalnya angka angka 10 atau setengah atau 100 gitu ya. Itu kalau diturunkan dia nol, gitu kan? Jadi turunan dari konstanta itu nol. Tetapi kalau dia nempel di variabel, misalnya menjadi koefisien ya 2x atau 4x, maka kalau diturunkan dia kan ngikut aja kan. Misalnya turunannya 2x itu 2, lalu x-nya diturunkan 1, jadi 2 kali 1 gitu ya. Atau misalnya 3x², 3-nya tetap x² diturunkan menjadi 2x, jadi 3 kali 2x jadi 6x gitu ya. Nah, turunan parsial itu boleh dituliskan seperti ini. Jadi du z, ini membacanya du z per du x. Jadi z ini simbol turunan parsial ya. Jadi bukan belum d. Jadi simbolnya adalah du bukan d. Kan kalau turunan biasa simbolnya huruf d. Nah, ini karena parsial simbolnya du. Du z per du x pada t. T itu nanti bisa dikenakan pada sebuah titik gitu ya. Kemudian ini turunan parsial terhadap y, du z per du y. Atau bisa juga kalau simbolnya begini, kita bisa tuliskan ini sama kok. Jadi misalnya kita pakai Z, lalu X-nya indeks gitu. Dituliskan sebagai subscript gitu ya, boleh. Du Z per du Y juga sama, ini Z, lalu subscriptnya Y. Nah, jadi boleh menggunakan simbol seperti ini, boleh seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi turunan parsial dari fungsi Z sama dengan fx adalah turunan parsial Z terhadap X di titik T, di mana Y-nya, karena ini terhadap X ya, maka Y-nya dianggap konstan. Demikian juga kalau kita turunkan terhadap Y, maka X-nya dianggap konstan. Oke, kita coba lihat contohnya. Misalnya kita punya Z sama dengan X² plus Y². Maka turunan parsialnya ada dua. Z terhadap X. Ini ya. Nah, X² diturunkan menjadi 2x. Sedangkan
Ini plus tetap Y kuadrat, karena ini Y padahal diturunkan terhadap X, maka dia dianggap konstanta. Konstanta itu kalau diturunkan 0. Gitu. Jadi turunan Z terhadap X adalah 2X. Ya. Jadi ini sama dengan 2X. Jadi turunan parsial itu lebih mudah kok. Sekarang yang terhadap Y. X kuadrat diturunkan 0. Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Nah, jadi sama dengan 2Y. Gitu ya. Sekarang kalau ini, Z sama dengan XY. Maka turunan parsial Z terhadap X itu sama dengan, nah ini kan nempel ya. Jadi dia bukan konstanta tapi koefisien. Sehingga kalau Z ini kita turunkan terhadap X, yang diturunkan yang X-nya. Turunannya X itu 1. Y-nya tetap. Jadi dia nempel. Jadi ini 1 kali Y sama dengan Y. Demikian juga kalau Z ini kita turunkan terhadap Y secara parsial, maka X-nya tetap. Dia ngikut aja. Lalu Y-nya diturunkan menjadi 1. Jadi ini sama dengan X. Itu ya. Itu turunan parsial. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, oke. Sekarang saya, ini ada 14, tapi saya tidak kerjakan semuanya. Saya akan pilih beberapa. Nanti sisanya tugas ditambah ini. Gitu ya. Oke. Ya. Saya kerjakan beberapa aja ya. Nomor 1. Kalau kita punya Z sama dengan X kuadrat sin 2Y, berarti turunan parsialnya adalah 2Z per 2X. Nih, kalian bebas ya mau pakai simbol yang mana ya. Ini boleh, ini juga boleh sama aja. Nah, ini berarti yang diturunkan yang X kuadrat. X kuadrat itu turunannya adalah 2X. Sinnya tetap dia nggak diturunkan. Sin 2Y. Jadi ini hasilnya adalah 2X sin 2Y. Itu aja. Nah, sekarang kalau terhadap Y. 2Z per 2Y. YZY. Nah, X kuadratnya tetap. Kemudian sinnya kita turunkan menjadi cos 2Y. Tetap. Lalu dikalikan dengan turunannya 2Y. Turunannya 2Y, karena ini kan diturunkan terhadap Y ya. 2. Jadi ini sama dengan 2 X kuadrat cos 2Y. Gitu ya kalau apa namanya menjawab. Oke, itu nomor 1. Nomor berapa lagi ya? Nomor 2 deh. Karena itu bentuknya beda. Nomor 2 itu ln akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini Z sama dengan ln itu logaritma natural ya. X kuadrat plus Y kuadrat.
Oke. Nah, jawabnya variabelnya ada dua, ada X sama Y. Jadi kita cari 2Z per 2Y dan 2Z per 2X ya. Terhadap X dulu. Jadi, pertama, kalau kita punya akar, ini boleh kita tulis dulu akarnya menjadi pangkat supaya mudah melihatnya untuk diturunkan gitu ya. Jadi ini akar, kalau akar itu pangkat berapa? Ada yang tahu? Masih bersama saya? Halo? Masih ada yang bersama saya nggak? Masih, Bu. Masih ya. Akar Masih, itu Bu. pangkat berapa? Bu. Setengah. Setengah. Oke, jadi ini kita ubah menjadi pangkat setengah ya. Oke, terima kasih. Ini ya. Nah, jadi kalau kita turunkan terhadap X, maka pertama yang di luar dulu. Ini kan len sesuatu gitu ya. Nah, turunannya len itu adalah seper. Jadi ini seper sesuatu dulu. Seper sesuatunya kan ini nih, pangkat setengah gitu ya. Atau akar gitu boleh. Jadi ini seper akar. Ini baru turunannya len, len sesuatu. Kemudian dikalikan bagian dalamnya. Jadi dikalikan dengan turunannya X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Turunannya kan berarti ini setengah turun. Pakai yang kecil aja ini. Ya, setengahnya turun. Kemudian eh ini kita tulis. Terus pangkatnya kan berkurang satu. Yang semula setengah berarti dikurangi satu jadi min setengah gitu ya. Ini jadi pangkat min setengah. Nah, ini. Kemudian baru kita turunkan yang di dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat. Ingat, ini turunannya terhadap X. Jadi ini kita kalikan lagi. Turunannya X kuadrat itu 2X. Besar banget ya. Bentar. 2X plus 0. Gitu. Nah, ini saya tulis lagi di bawah. Sekarang ini kalau kita sederhanakan kan 2X aja. 2X kita kalikan sama sini nih. Kan berarti 1X ya. Saya tulis lagi. Nah, ini hilang. Ini tinggal X. Gitu kan. Sekarang min setengah kita letakkan di bawah. Menjadi pangkat positif kan. Jadi kan ini sebetulnya sama dengan pangkatnya kita buat menjadi pangkat positif. Ini satu. Ini gini. Terus pangkatnya menjadi positif. Pangkat setengah ini kan akhirnya sama dengan akar kan? Kita kembalikan lagi, saya copy lagi. Nah, ini saya bentuk menjadi yang pangkat setengah ini saya ganti dengan akar. Gini ya. Jadi akar kali akar kan akarnya hilang. Jadi kalau kita tulis di bawah itu akar X kuadrat plus X kuadrat dikuadratkan kan sama kayak gitu. Jadi ini kan sama dengan ini. Ini hilang. Kemudian ini satu kali X ya. Jadi satu kali X letakkan di sini. Lalu ini akarnya hilang. Ini. Ini adalah turunan parsial Z terhadap X. Yang terhadap Y caranya sama sebetulnya. Ini yang terhadap X saya kasih warna biru ya. Nah, untuk yang terhadap Y sekarang. Kita copy. Lagi biar kelihatan. Tapi sekarang ini yang Y
Saya kasih warna hijau, merah aja deh biar kelihatan. Ini terhadap Y, ini ZY, kan masih sama ya. Jadi paling luar adalah len, turunannya len itu adalah seper, masih seperti ini. Lalu dikalikan dengan turunannya X kuadrat plus Y kuadrat, pangkat setengah, jadi setengahnya turun. Ini masih tetap, lalu pangkatnya berkurang satu, jadi minus setengah. Kemudian dikalikan dengan turunannya yang di dalam kurung. Turunannya X kuadrat itu 0, turunannya Y kuadrat itu 2Y. Karena ini terhadap Y, gitu ya. Jadi sekarang kita sederhanakan. Ini nolnya nggak usah ditulis. Lalu kita kalikan dengan ya setengah sama 2. Jadi kan ini hilang. Kita hapus. Ini juga hilang. Oke. Terus ini pangkat min setengah kita ubah menjadi pangkat positif. Berarti posisinya berubah ke bawah ya. Ini jadi seper. Satu. Nah ini. Tapi kita letakkan di bawah. Dan pangkatnya jadi positif. Oke, terus ini pangkat setengah kita ubah lagi ke bentuk akar. Tapi kalau mau langsung boleh. Ini saya hanya menunjukkan prosesnya gitu ya. Jadi ini yang akar begini. Jadi ini kita punya akar kali akar. Jadi tinggal seper X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini, nah ini hapus. Ini Y. Gitu. Jadi ini jawaban akhirnya. Yang ini yang ya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, oke, nomor 3 saya jawab. Bu, bisa izin screenshot yang nomor 2 Kak, Bu? Nomor, Nomor 2 tadi yang biru sama yang merah. oh ini di screenshot. Ya, Bu. Oh, Bentar. ya. Buat apa? Nanti ini saya simpen kok. Saya upload ke Sinau. Mau butuh? Oh, baik, Bu, baik, Bu. Aman. Eh, Gitu. ini nanti tak saya apa namanya upload ke Sinau coretan kita. Oke? Baik, Bu. Kita lanjut dulu ya. Nomor 3. Z sama dengan, nah ini karena ini pembagian, jadi ini baru. Oke, nomor 3. Z sama dengan X kuadrat Y per Y kuadrat. X kuadrat Y per, per Y kuadrat apa Y aja ya? Oh iya, pangkat 3, maaf. Nah, nih, kita cari turunan terhadap X. Ini terhadap X dan terhadap Y agak beda. Kenapa beda? Karena begini, kita lihat X itu hanya muncul satu kali. Variabel X hanya muncul satu kali di bagian pembilang. Jadi itu, eh saya tulis begini ya, perhatikan bahwa variabel X hanya muncul satu kali di pembilang. Nah, artinya ini bisa persoalannya atau bentuk persamaannya itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, mohon izin Bu Asih. Ini Ya, berarti mencari turunan parsial semua Bu Asih ya? mm-mm. Yang pertama, ini semuanya turunan parsial.
terhadap semua variabel yang dimiliki ya. Misalnya kalau di situ ada 3 variabel ya berarti kita turunkan terhadap 3 variabel itu. Jadi ini sebetulnya kalau turunan parsial lebih mudah daripada turunan biasa. Saya lanjut dulu. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Nah, jadi bisa kita ubah begini. Gitu. Ya, jadi dipisahkan. Sehingga kita kalau mau mencari turunannya Z terhadap X ini berarti kita tinggal yang nggak ada X-nya, yang Y per Y pangkat 3 ini kan bisa kita ringkas nih. Satu di atas hilang, berarti di bawah tinggal Y kuadrat. Sedangkan X kuadratnya diturunkan menjadi 2X kali yang ini. Ini tinggal 1, ini Y kuadrat. Gitu ya. Atau kalau ini kita eh, sederhanakan, berarti ini 2X per Y kuadrat. Ya, itu untuk eh, turunan terhadap X. Nah, lain halnya yang terhadap Y, coba perhatikan, variabel Y itu muncul 2 kali. Variabel Y itu muncul di pembilang ada, di penyebut ada. Jadi kita nggak bisa memisahkan. Ini kalau ini muncul 2 kali. Nah, maka turunan parsialnya adalah eh, menggunakan rumus U per V. Yang Y aksen, Y sama dengan U per V ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita coba yuk. Oke, karena U per V, soalnya kita tulis lagi ya. Nah, jadi masih ingat ini kalau Y-nya U per V, maka turunannya Y aksennya itu sama dengan, masih ingat nggak? U aksen V. Jadi kalau U diturunkan, maka V tidak. Gitu ya. Min U gantian yang tidak diturunkan, V-nya diturunkan. Jadi U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Gitu ya. Nah, ini nanti tinggal mengikuti. Ini kan diturunkan parsial terhadap Y. Jadi U itu X kuadrat Y. Berarti kalau diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah X kuadrat. Karena turunannya Y sama dengan 1. Gitu ya. Lalu min U V aksen. U-nya adalah, sorry. Ini Y pangkat 3. Gitu ya. U aksen turunannya yang atas itu X kuadrat Y kalikan V itu Y pangkat 3. Lalu min U V aksen, U itu X kuadrat Y, kemudian V aksen turunannya yang bawah itu 3 Y kuadrat, kemudian per Y pangkat 3 kuadrat. Jadi ini ya sama dengan ini berarti X kuadrat Y pangkat 3
Lalu min ini 3 X kuadrat Y pangkat 3. Ya, betul ya. Lalu ini Y pangkat 5. Y pangkat 6. Jadi ini 1, ini min 3. Jadi min 2. Karena ini sama ya, X kuadrat Y pangkat 3. Gitu. Ini hasil dari turunan parsial Z terhadap Y. Jadi menggunakan rumus turunan dari fungsi U per V karena Y-nya muncul 2 kali, ada di atas sama ada di bawah. Ya, dan cara mencari turunannya berbeda dengan turunan parsial terhadap X yang relatif sederhana karena X-nya hanya muncul sekali di bagian pembilang. Tuh. Ada pertanyaan untuk yang soal nomor 3? Nah, yang nomor 4 mudah, ini tugas, ini juga tugas. Turunannya sin itu cos, turunannya cos min sin. Ini tugas juga. Nah, ini juga sama. Ini membuktikan karena yang nomor 2 sudah kita kerjakan, maka ini kalian bisa. Yang eksponensial ya, yang belum ya. Saya coba yang nomor, ini yang nomor 12 itu kurang Z ya. Jadi ini ditambahkan Z. Saya coba satu lagi nomor 10 ya. Nomor 10. Z sama dengan Y kali E pangkat XY. Nomor 10. Z sama dengan Y kali E pangkat XY. Oke, sekarang kita cari turunan parsial terhadap X dulu. Terhadap X. X-nya hanya di sini. Berarti ini Y-nya bisa dianggap konstanta. Ini Y biasa, tinggal sekarang kita cari turunannya E pangkat XY. Turunannya E pangkat XY, eksponensial itu kan turunannya tetap ya, dia nggak nambah, nggak berkurang. Jadi tetap, lalu dikalikan dengan turunannya pangkatnya. Jadi ini tetap begini, tapi kemudian dikalikan dengan turunannya pangkatnya. Pangkatnya itu XY. XY kalau diturunkan terhadap X, berarti hasilnya adalah Y. Karena X itu 1 turunannya. Gitu ya. Jadi ini kalau saya detailkan sebetulnya di sini ada 1 gitu. Nah, jadi ini kan 1 nggak ditulis ya. Berarti ini Y kali Y jadinya Y kuadrat. Eh, nah gini. Ini hasil turunan Z terhadap X. Sekarang kalau terhadap Y. Nah, perhatikan bahwa Y itu muncul 2 kali. Ada di sini, ada di sini. Jadi ini menggunakan rumus, saya tulis lagi ya. Agak berbeda sedikit. Variabel Y muncul 2 kali, muncul 2 kali ini nggak usah. Jadi turunan parsial Z terhadap Y menggunakan rumus U kali V. Masih ingat? Turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Kalau U diturunkan, maka dikalikan dengan V utuh. Kemudian ditambah dengan gantian V yang diturunkan dikalikan dengan U. Gitu ya. Oke, sekarang kita
Cari yuk. Sini. Nih. U aksen. Jadi Y-nya kan di sini. Y itu dianggap sebagai U. Lalu yang E pangkat XY-nya V. Turunannya U berarti turunannya Y itu 1. Lalu dikali E pangkat XY. Ini V. Gitu ya. Plus U. Sekarang gantian. U-nya itu yang Y. Kali V aksen. V aksen berarti turunannya E pangkat X. Turunannya E pangkat X itu tetap begini. Lalu dikalikan turunannya pangkatnya. Pangkatnya adalah XY. Kita turunkan terhadap Y. Berarti X-nya tetap, Y-nya diturunkan menjadi 1. Nah, kita sederhanakan. Berarti ini 1 kali XY itu E pangkat XY. Lalu ini plus Y kali X berarti XY kali eksponensial E pangkat XY. Udah, ini hasil turunan parsial Z terhadap Y. Gitu. Itu ini. Nah, ini sama ya, cuman ini malah X-nya muncul sekali, Y-nya muncul sekali, jadi mudah. Kemudian nomor 12 tuh ada Z-nya sebetulnya di depan. Lalu ini mudah. Coba sama kayak tadi. Oke, ini juga. Jadi 4 tambah berapa? 10 ya, 14. Tugas ya, untuk latihan biar lancar. Jadi semuanya parsial. Saya kira itu pertemuan hari ini yang bisa saya berikan dulu, supaya tidak terlalu banyak dulu. Sebetulnya ini, kalau misalnya turunan kedua ya sebetulnya sama ya. Dari turunan parsial pertama, lalu diturunkan sekali lagi. Simbolnya berarti kalau turunan pertama itu fx, maka turunan keduanya fxx. Turunan kedua terhadap y, fyy. Kemudian, karena variabelnya 2, mungkin saja ngilang. Mula-mula diturunkan terhadap y, lalu turunan keduanya terhadap x. Bisa saja. Atau bisa saja kita punya pertama diturunkan terhadap x, lalu turunan keduanya terhadap y. Itu juga bisa. Nah, ini bagaimanapun urutannya, kalau turunannya silang, fxy atau fyx itu hasilnya sama. Ini sama. Jadi kita boleh pertama terhadap x dulu, nanti yang kedua terhadap y. Atau sebaliknya, terhadap y dulu, nanti turunan keduanya terhadap x. Hasilnya sama. Gitu ya. Nah, ini simbol aja sih. Kalau pakai simbol turunan ketiga juga sama. Setelah turunan kedua terus diturunkan sekali lagi. Itu ya, sama. Oke, nanti ini boleh dicoba turunan kedua. Oke, minggu depan kita lanjutkan dengan turunan parsial fungsi parameter. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi tugasnya tadi ya, eh, tugas 1A, 1B, kemudian kalian boleh coba ini, mencoba turunan keduanya. Dicoba aja. Bukan tugas, yang tugas yang 1 sampai 4. Karena ini prinsipnya sama kok. Oke, gitu ya. Yuk, ada pertanyaan? Nanti ini videonya saya upload ke Sinau beserta coretannya. Tidak Oh, ada? ya Bu, izin, Bu. Gimana? Untuk tugasnya dikumpulkan kapan, Bu? Bebas, sembarang. Oh, Jadi gini. di Sinau itu saya batasi 1 minggu hanya untuk saya mau melihat aja yang terlambat siapa. Tapi nggak apa-apa, linknya masih tetap ada. Paling saya kurangi 10 ya. Kalau yang on time itu 100, yang terlambat 90 gitu. Baik, Saya Bu. buka 1 semester. Karena saya paham kalian kan bekerja ya. Jadi mungkin waktunya kan tidak, waktu luangnya itu tidak selalu ada gitu. Jadi pas luang, pas ada waktunya bisa dikerjakan. Begitu ya?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan apa namanya, ya bisa bermanfaat. Jadi dan mudah diterima. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.